Nah, untuk materi selanjutnya itu ada perhitungan kimia. Yang pertama itu ada konsep mol. Di sini kalian dikenalkan dengan massa atom relatif atau AR. Nah, satu satuan massa atom atau SMA itu sama dengan massa satu atom C12. Kenapa menggunakan C12? Karena C12 mempunyai kestabilan inti yang inert dibanding atom lainnya. Nah, kalau kita disuruh mencari atom X atau AR atom X, itu nanti dia caranya massa atom X rata-ratanya berapa dibagi 1/12 dikali massa atom C12. Nah, bisa juga dengan harga rata-rata isotopnya. Contoh, misal di alam itu terdapat Cl35 dan Cl37. Nah, dengan perbandingan 75%, Cl35-nya 75%, kemudian Cl37-nya 25%, maka ArCl itu dapat dihitung dengan cara 35 dikali 75% ditambah 37 dikali 25%. Nanti hasilnya 35,5. Nah, kemudian nanti ada massa molekul relatif. Atom itu satu, molekul itu gabungan dari atom-atom. Nah, kalau Mr nanti dia molekul unsur itu bisa dicari dari massa molekul unsur dibagi 1/12 dikali massa atom C12. Kalau misal mencari Mr molekul senyawa, itu nanti massa molekul senyawa dibagi 1/12 dikali massa atom C12. Nah, nanti Mr itu merupakan gabungan dari AR-nya. AR atom penyusunnya, kan gitu. Tadi kan kita sudah mencari AR toh. Nah, nanti mencari MR itu tinggal, kalau misal sudah diketahui AR-nya tinggal dijumlahkan saja. Contoh, misal di sini ada ARH itu 1, ARO itu 16, ARC itu 12. Kalau kita disuruh mencari MRH2O, berarti 2 dikali ARH, H-nya kan ada 2, berarti 2 dikali ARH ditambah 1 dikali ARO. 2 dikali 1, 2, 1 dikali 16, 16 berarti MrH2O itu adalah 18. Contoh yang lain itu misal ada kita disuruh mencari MR dari C2H8, C tadi 12, H itu 1, berarti 2 dikali 12 ditambah 8 dikali 1, berarti jawabannya adalah 32. Selanjutnya ada pengertian mol. Mol itu dilambangkan dengan huruf N kecil. Nah, mol itu merupakan banyaknya zat yang memiliki jumlah partikel sama dengan jumlah partikel yang terdapat dalam 12 gram atom C12. Nah, nanti 1 mol itu ternyata dia ada 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, angka ini merupakan bilangan Avogadro, itu lambangnya L. Jadi nanti kalau misal disuruh mencari jumlah partikel itu tinggal molnya berapa dikali L. Gitu ya. L tadi bilangan Avogadro, 6,02 dikali 10 pangkat 23. Kemudian ada volume molar. Nah, volume molar itu dia ada beberapa keadaan. Yang pertama ada keadaan STP. Volume 1 mol, gitu maksudnya volume molar. Nah, keadaan STP itu keadaan standar temperatur and pressure. Berarti temperatur dan presurnya, temperatur kui suhu, pressure kui tekanan. Temperaturnya 0 derajat Celcius, tekanannya itu 1 atmosfer. Nah, pada keadaan ini berarti 1 mol itu dia 22,4 liter. Kalau mencari volumenya berapa, berarti tinggal molnya itu berapa dikali 22,4 liter. Nah, angka-angka ini nanti silahkan diingat-ingat ya. Kemudian keadaan RTP, room temperature and pressure. Jadi keadaan kamar, temperaturnya itu keadaan kamar kan 25 derajat Celcius, kemudian tekanannya itu 1 atmosfer. Itu 1 mol zat itu dia volumenya 24 liter. Kemudian
untuk mencari V-nya kalau diketahui molnya berarti N dikali 24 liter. Kemudian volume gas pada keadaan tidak standar berarti nanti dia cara mencarinya itu tinggal menggunakan yang pertama persamaan gas ideal, PV sama dengan nRT, di mana P tadi tekanan, satuannya atm, atmosfer, V itu volume, satuannya liter, jumlah N itu jumlah mol, R itu tetapan gas 0,082 liter atmosfer per mol K, kemudian T itu suhu dalam Kelvin. Kelvin itu Celcius ditambah 27. Selanjutnya bisa juga dicari dengan membandingkan dua gas pada P dan T yang sama. P itu pressure, T itu temperatur. Jadi dia keadaannya harus tekanan dan suhunya itu harus sama. Itu nanti bisa dibandingkan V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Di mana N1 itu mol gas pertama, N2 itu mol gas kedua, kemudian V1 itu volume gas pertama, V2 volume gas kedua. Nah, selanjutnya ada molaritas atau konsentrasi atau kurung buka kurung tutup. Nah, kalau molaritas atau konsentrasi nanti dia lambangnya M besar atau kurung buka kurung tutup gitu ya. Nah, M besar atau molaritas itu rumusnya N per V atau mol per volume dalam liter. Nah, tadi mol itu bisa dicari dari gram per mr. Sudah dijelaskan apa belum ya? Belum ya. Jadi nanti nek mol itu kan dia gram per mr. Nah, volumenya ini karena dia di sini gram berarti dia itu sebanding dengan mili toh. Nek gram dibandingnya karo liter itu kadoan, makanya dia gram disandingkan dengan mili. Berarti nanti rumusnya jadi gram per mr kali 1000 per mililiter. Nah, ini silakan diingat-ingat rumusnya. Ini nanti akan dipakai sampai kamu kelas 3. Kemudian M itu juga bisa dicari dari rho dikali 10 dikali persen massa dibagi mr. Nah, selanjutnya ada kadar zat atau persen massa. Nah, di sini tadi kan ada persen massa toh. Nah, persen massa itu carinya gimana toh? Itu carinya itu bisa massa zat terlarut dibagi massa larutan dikali 100%. Nah, kemarin kalian kan sudah pernah belajar tentang perbedaannya terlarut, pelarut dan larutan toh. Nah, di sini gunanya untuk mencari persen massa. Gitu. Nek yang dimasukkan itu adalah zat terlarut, nek yang nadai itu namanya pelarut, nek sudah jadi campuran itu namanya larutan. Nah, nanti persen itu bisa persen massa bisa persen volume. Nek volume ya berarti volume zat terlarutnya berapa per volume larutannya berapa dikali 100%. Nah, selanjutnya ada bagian per juta atau BPJ. Nah, ini apa toh? Jane banyaknya bagian massa suatu komponen dalam sejuta bagian massa campuran atau banyaknya bagian volume suatu komponen dalam sejuta bagian volume campuran. Jadi dia massa atau volumenya berapa per sejuta bagian campurannya gitu. Contohnya misal atau ini juga bisa disebut part per million gitu ya, ppm. Nah, kadar zat A contohnya itu nanti massa komponen A-nya berapa per massa campuran dikali 10 pangkat 6. Kemudian bisa juga kadar zat A itu menggunakan volume ya. Jadi massa dan volume itu boleh digunakan di sini. Tergantung yang diketahui apa nanti ya. Sama volume komponen A per volume campurannya berapa dikali 10 pangkat 6. Kemudian kadar unsur dalam senyawa atau campuran. Nanti misal ada senyawa AMBN. Nanti perbandingan unsurnya itu massa A per massa B sama dengan M dikali ARA per N dikali ARB. Itu perbandingan tiap unsur. Nah, kalau perbandingan massa unsur dalam senyawa, jadi nanti massa A dalam senyawa AMBN itu dibagi massa AMBN-nya itu berapa sama dengan M dikali AMBN per
MR dari AMBN. Jadi bagian per totalnya berapa, bagian per totalnya. Ini yang dibandingkan itu massa dengan AR dan MR-nya gitu. Kemudian kalau persentase unsur dalam senyawa atau kadar itu persen A itu massa A dalam AMBN per massa AMBN dikali 100% atau M dikali ARA itu berapa per MR AMBN-nya itu berapa dikali 100%. Nah, selanjutnya ada penentuan rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris atau RE itu adalah rumus yang menyatakan perbandingan terkecil unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa. Jadi dia perbandingan paling kecilnya. Kemudian kalau rumus molekul itu adalah rumus yang menyatakan jumlah unsur-unsur yang menyusun suatu molekul senyawa, satu molekul senyawa. Contoh, misal benzena mempunyai rumus C6H6. Nah, di sini kan C6H6 itu merupakan rumus molekulnya. Kalau rumus empiris itu berarti paling sederhana dari C6H6. Kuwi nek dibagi berarti ini kan sama-sama bisa dibagi 6 atau berarti dia C1H1. Nek 1 kan kimia enggak ditulis gitu. Nah, terus nanti dari sini bisa kita rumuskan bahwa rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali N. Nah, bisa juga nanti MR dari rumus molekul itu sama dengan MR dari rumus empiris dikali N, di mana N adalah bilangan bulat. Untuk langkah menentukan rumus empiris dan rumus molekul itu yang pertama mencari persentase massa tiap unsur penyusun senyawa, kemudian diubah massanya menjadi mol, kemudian perbandingan mol paling sederhana dari tiap unsur merupakan rumus empiris, jadi nanti RE-nya ketemu, terus mencari RM dengan cara MRRE dikali N itu sama dengan MR rumus molekulnya. Nah, nanti dari sini itu N-nya itu nanti dapat dihitung, kemudian tinggal dikalikan aja RE dengan N, itu dimasukkan angkanya nanti ketemu rumus molekul. Yang keempat itu ada senyawa hidrat. Senyawa hidrat itu adalah senyawa kristal padat yang mengikat beberapa molekul air sebagai bagian dari struktur kristalnya. Contoh CuSO4 5H2O. Jadi dia mengikat 5H2O. Nah, cara menentukan jumlah H2O pada senyawa hidrat dengan dimisalkan X lalu dicari perbandingan mol antara CuSO4 dengan H2O-nya. Jadi dia nanti biasanya senyawa hidratnya itu dibakar, kemudian nanti kan airnya hilang. Nah, kalau di airnya hilang nanti bisa dihitung perbandingan antara air dan senyawanya yang tertinggal, itu nanti bisa dihitung gitu. Perbandingannya merupakan perbandingan dari ininya. Nanti angka 5-nya ini bisa dihitung. Untuk yang kelima ada perhitungan dalam reaksi kimia. Yang pertama itu langkahnya itu menulis persamaan reaksi dari soal yang ditanyakan, lalu disetarakan dulu reaksinya. Kemudian diubah semua satuan yang diketahui ke dalam mol. Gunakan koefisien reaksi untuk menyeimbangkan banyaknya mol zat, reaktan, dan produk. Kemudian diubah satuan yang ditanyakan atau mol ke dalam satuan yang ditanyakan. Jadi molnya nanti diubah menjadi liter atau gram atau jumlah partikel dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada reaksi pembatas atau pereaksi pembatas. Itu adalah zat pereaksi yang akan habis bereaksi lebih dulu. Contoh misal ada reaksi X plus 2Y menjadi XY2. Di sini mula-mula 3 mol dan Y-nya itu 4 mol. Jadi nanti yang harus bereaksi berapa? R itu reaksi, M itu mula-mula, R itu reaksi, S itu sisa atau setimbang. Nah, berarti kalau dilihat di sini itu 3, di sini 4, nek 1 3, nek 2 4, berarti ben iso bereaksi dan tidak kurang. Berarti kan dia sing 2 kan tak kemarin perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Yang sesuai berarti ini nek 2 itu 4, nek 1 berarti kan 2. Jadi dicari, kalau di sini 3, berarti kan di sini harusnya 6 toh, wong 1 banding 2. Nek di sini 3, di sini berarti kan harusnya 6.
Padahal di sini adanya cuma 4, berarti kan kurang. Berarti nggak boleh. Berarti sing ngalah itu harusnya yang ini. Berarti iki yang bereaksi itu di sini 4, di sini 2. Kalau di sini koefisiennya 1, berarti di sini 2. Nah, 3 dikurangi 2 itu nek yang sebelah kiri panah itu dia dikurangi, sebelah kanan panah itu ditambah. Berarti 3 dikurangi 2 itu 1, 4 dikurangi 4 entek. Kemudian di sini hasilnya 2. Nah, berarti dari reaksi ini, reaksi pembatasnya itu adalah zat Y karena dia habis lebih dulu gitu untuk reaksi pembatas. Kalau untuk konsep mol tadi kalau diringkas itu jadinya seperti ini. Mol bisa diubah menjadi molaritas, bisa diubah menjadi jumlah partikel, bisa diubah menjadi massa. Nek mol menjadi massa berarti tinggal dikali dengan AR atau MR-nya. Nah, dari massa diubah ke mol berarti tinggal dibagi dengan AR dan MR-nya. Dan seterusnya silakan dipelajari sendiri.